Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Novianto Rosobirin dengan NIM 03191072. Di sini saya akan membahas tentang pengujian tarik. Jadi, uji tarik itu memiliki sifat mekanik. Pada proses mendesain produk, ketika memilih material harus diperhatikan sifat dari material tersebut, sehingga pada saat digunakan tidak mengalami kegagalan. Misalnya deformasi berlebih, patah dan patah. Jadi sifat-sifat mekaniknya itu seperti kekuatan, kekerasan, kekenyalan, kelakuan, plastisitas, ketangguhan, kelelahan, dan grip. Berikut penjelasan dari sifat-sifat mekanik yang tadi. Dan ini lanjutannya. Jadi dari sifat mekanik dibagi dua berdasarkan tipe pembebanannya, yaitu pembebanan statis dan pembebanan dinamis. Pengujian mekaniknya itu proses pengujian untuk mengetahui sifat mekanik dari suatu material. Itu adalah tujuan dari pengujiannya. Standar yang dipakai adalah ASTM, JIS, DIN, BS, dan lain-lain. Pengujian mekanik dilakukan terhadap suatu bahan uji untuk representasi bahan yang akan dipakai. Pembuatan bahan uji ini berdasarkan standar yang telah ditetapkan, sehingga hasil pengujian bisa diterima secara universal. Berikut pengujian tarik atau tensile test. Jadi pengujian tarik ini mudah, tidak mahal, namun spesimen rusak ketika diuji. Jadi di sini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu distandarkan, misalnya ASTM standar L8 dan L8M, standar test method for tension testing of metallic material. Diperlukan mesin untuk pengujian, yaitu mesin uji tarik. Mesin uji tariknya itu memberikan gaya tarik pada spesimen, mengukur perubahan panjang, merekam reaksi material ketika ditarik. Put adalah kurva gaya atau perubahan panjang. Itu adalah outputnya. Berikut adalah gambaran dari mesin uji tarik. Ini langkah-langkah untuk melakukan pengujian tariknya. Jadi persiapan spesimennya: 1. Spesimen dibuat sesuai standar JIS Z2201. Pengujian dilakukan sesuai standar JIS Z2241. Spesimen dibersihkan dari kerak yang menempel dengan menggunakan kiker tangan. Yang keempat, spesimen diukur. Dimensinya meliputi diameter benda kerja bila dibentuk plat, diukur tebal dan lebarnya TXW. Gauge length-nya itu LO, panjang spesimen keseluruhannya LT. Spesimen diletakkan atau dijepit kedua ujungnya pada mesin tarik. Lalu yang ketujuh, pengujian dilakukan pada spesimen sampai putus. Selama pengujian dicatat data beban ulu atau PY, beban puncak atau PU, pertambahan panjang saat patah atau delta L total. Lalu setelah spesimen patah, maka kedua bagian spesimen disatukan lagi, diukur diameter setelah patah pada penampang yang mengecil. D1, gauge length setelah patah, yaitu L1. Jadi dari pengujian itu data yang didapatkan setelah uji tarik, yaitu data spesimen dan data yang didapat dari mesin. Data spesimen itu contohnya diameter, luas penampang, dan panjang awal. Data yang didapat dari mesin itu seperti besar gaya yang diberikan atau F, besar perubahan panjang yang terjadi atau delta L. Jadi berikut adalah pengolahan data hasil uji tariknya. Dari hasil pengujian tarik terhadap spesimen diperoleh grafik P min delta L. Dari pengukuran terhadap spesimen maka dicari luas penampang awalnya dan luasan setelah patahnya. Dan grafik P min delta L selanjutnya dikonversikan menjadi grafik tegangan-regangan dengan menggunakan persamaan berikut. Ya, ini adalah grafiknya dan di bawahnya terdapat persamaan dari tegangan dan regangannya.
tersebut. Berikut adalah persamaan rumus yang akan dipakai nanti, tegangan dan regangan. Lalu didapatkan grafiknya dan modulus resiliensinya. Berikut adalah persamaannya. Jadi di dalam pengujian tarik ini didapatkan kurva tegangan regangan sebenarnya, atau bisa disebut true stress strain curve. Jadi setelah terjadi necking, luas penampang material menurun dengan cepat. Kurva tegangan regangan teknik didasarkan pada luas penampang awal atau A0. Kurva tegangan regangan sebenarnya didasarkan pada luas penampang sesaat. Berikut adalah persamaannya dan ada contoh soal. Ya, ini ada contoh soal. Sebatang kawat logam mempunyai kekuatan putus 300 MPa. Keuletan yang dinyatakan dalam reduksi penampang adalah 20%. Hitunglah tegangan dan tegangan sebenarnya pada saat putus. Jadi pertama itu diketahui tegangan rekayasa saat putusnya itu S sama dengan 300 MPa, lalu reduksi penampangnya R sama dengan 20%. Ditanya dalam soal itu adalah sigma F adalah tegangan sebenarnya saat putus dan E adalah regangan sebenarnya saat putus. Lalu dijawab, yang pertama itu adalah mencari luas penampangnya saat putus terlebih dahulu, lalu memakai R 20%, lalu didesimalkan menjadi 0,20, lalu AF sama dengan A0 min R dikali A0, dan A0 nya 1 min 0,20 tutup kurung A0. Jadi AF nya didapatkan 0,80 dari 1 min 0,20. Lalu substitusikan ke persamaan sigma F ini. Sigma F sama dengan P per AF. P-nya diketahui yaitu 300 dan AF-nya diketahui 0,8. Jadi 300 dibagi 0,8 didapatkan sigma F sama dengan 375 MPa. Jadi tegangan sebenarnya itu adalah 375 MPa. Lalu mencari tegangan sebenarnya dengan memasukkan nilai-nilai yang tadi ke persamaan E sama dengan ln dalam kurung A 0 per AF. Jadi ln 1 per 0,8 ln sama dengan 1,25. Jadi E didapatkan 0,233. Jadi regangan sebenarnya saat putus adalah 0,233. Kurang lebih, mohon maaf, sekian dari saya. Terima kasih.